Mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Berbaik! Jaya! Berbaik! Jaya! Salam berbaik! Salam profesi hukum! Assalamualaikum! Yang menjadi korban. Bagaimana bapak-bapak hati nurani kalian? Bapak-bapak gimana? Kita hanya menyampaikan pesan saja. Demokrasi! Dongong kita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita. Terciptanya masyarakat sejahtera untuk bangsa dan masyarakat. Ayo kawan-kawan. Sumpah mahasiswa Indonesia. Sumpah mahasiswa Indonesia. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Bertanah air satu. Bertanah air satu. Tanah air tanpa penindasan. Tanah air tanpa penindasan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbangsa yang satu. Berbangsa yang satu. Bangsa yang gandrung akan keadilan. Bangsa yang gandrung akan keadilan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbangsa satu. Berbangsa satu. Bangsa tanpa kebohongan. Bangsa tanpa kebohongan. Bangsa tanpa kemunafikan. Bangsa tanpa kemunafikan. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Berbaik. Jaya. Berbaik. Jaya. Salam berbaik. Salam profesi hukum. Hoax pembunuh. Hoaxal. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Dan pada Indonesia pada umumnya. Kenapa? Karena kepolisian Republik Indonesia terburu raya atau berisiko bobrok guys. Kita perlu ketahui tadi teman-teman pada orasi, bapak-bapak dan ibu-ibu pada ketawa. Panas guys. Jangan ketawa ya. Ini kami serius. Serius ini. Mengapa serius? Karena bayangkan coba bapak ini, anak bapak, istri bapak, bahkan sanak keluarga bapak, bahkan tetangga, bisa saja terjadi suatu korban atau menjadi suatu korban dalam tindak kejahatan. Perlu kita ketahui bahwasanya Rudiana yang merupakan anggota polisi saja tidak rela terhadap anaknya yang dibunuh. Dan perlu kita ketahui beberapa hal-hal yang bisa disebutkan seperti apa Polsek Talun mengatakan bahwasanya ini merupakan anak tunggal, terus ini juga merupakan suatu permasalahan prosedur terhadap Rudiana dan lain-lain. Ini memberikan ketidakpastian terhadap hukum. Oleh karena itu, kami Permahisa dan Jawa Barat akan mendatangi sini, akan mendukung ini dan akan mengawal ini secara penuh dan akan memberikan suatu hal-hal spiritual dan hal-hal yang bisa memberikan
kita ketahui juga, persidangan merupakan suatu hal yang sakral. Peninjauan kembali merupakan suatu hal yang sakral dan tidak bisa diganggu-gugat oleh pihak manapun. Oleh karena itu, kami selaku mahasiswa yang belum memiliki KTA pengadilan dan belum memiliki KTA pengacara atau belum memiliki KTA advokat, hanya bisa membantu sampai sini, hanya bisa mendukung sampai depan gerbang Pengadilan Negeri Kota Cirebon. Kami doakan dan kami pastikan bahwasanya dari semua mahasiswa terbaik se-Indonesia pada umumnya dan dari mahasiswa terbaik se-DPC Cirebon pada khususnya, kami doakan semua kalian bisa menjadi advokat dan bisa menjadi aparat penegak hukum yang lebih baik daripada mereka, yang lebih baik, yang lebih bisa memberikan manfaat, keadilan dan kepastian hukum lebih baik daripada mereka semua. Kenapa? Perlu kita ketahui bahwasanya kasus pidana 8 tahun mangkrak ini merupakan suatu kebetulan yang luar biasa, teman-teman. Bayangkan juga ketika 8 tahun tidak terjadi suatu penindakan lebih lanjut, bahkan anak kata saja mau diberikan intervensi, apa gunanya hukum acara pidana atau kuhap. Oleh karena itu, saya sangat-sangat pantas untuk membilang bahwasanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun atas keadilan, kepastian dan kehormatan hukum di Cirebon terkhususnya dan di Indonesia pada umumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permahi, jaya. Permahi, jaya. Salam Permahi. Salam Permahi. Perlu kita ketahui bersama bahwa kasus Vina yang ada di kota Cirebon itu masih belum ada yang namanya keadilan. Entah itu dari korban, entah itu yang digunakan untuk pasalnya bapak pelaku atau apapun, itu masih belum ada yang namanya keadilan. Dan untuk kalian semua yang ada di sini, entah itu dari elemen masyarakat, dari media, atau dari kepolisian, atau dari anggota pengadilan Kota Cirebon, aksi ini digandrungi, aksi ini ditandai, aksi ini ditunggangi oleh keluarga almarhum Vina dan didasari oleh sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan saya ingin bertanya kepada kalian semua, apakah kasus Vina Cirebon ini sudah ada keadilannya? Belum. Kami dari Permahi DPC Cirebon hanya menuntut satu, Pak, yaitu hanya keadilan. Keadilan di Cirebon sendiri masih belum ada. Kalau kita berbicara keadilan, di Indonesia sendiri masih belum ada. Kasus-kasus akhir-akhir ini banyak maraknya. Entah itu dari pihak Kominfo, entah itu dari pendidikan, entah itu dari pihak kesehatan, itu banyak kasusnya. Kasus yang akan mendatang nanti. Permahi! Permahi! Salam Permahi! Salam Permahi. Terima kasih. Dan kami pun, saya harap, tadi teman saya mengatakan bahwa yang menjaga di sini pada ketawa-ketawa. Bagaimana menegakkan hukum dengan adanya diskusi bersama. Dan memang yang kita sampaikan, yang kita orasikan ini bukan main-main, akan tapi ada isi dan makna dan hikmahnya bagi kalian. Kita butuh. Dan saya harap ingin menindaklanjut bagaimana dengan keadaan Ibu Rudiana, yang mana beliau ini dengan adanya kasus ini perlu ketahui juga oleh teman-teman, enak-enaknya bersantai-santai, enak-enaknya ngopi, kasihan, kami kasihan, banyak kasihan kepada kalian yang benar-benar menjaga nama baik kepolisian, yang benar-benar
mencari nafkah demi keluarga. Hanya itu saja. Kami di sini bukan main-main, Pak. Di sini menyampaikan kebenaran yang adanya hak. Dan saya harap untuk kedepannya, ketika ibu bapak ataupun penegak hukum yang di sana, kalau emang benar salah, ya katakan salah. Kalau emang benar ya katakan benar. Karena kalian ini panutan kami, Pak Bu. Panutan mahasiswa. Kalau panutannya aja nggak bisa dipercaya, bagaimana anak-anak ke bawahnya? Dan kami di sini mewakili masyarakat, bahkan korban. Kalau seandainya kalau keluarga kalian yang menjadi korbannya bagaimana? Apa hanya diam saja dengan diberikannya uang sekian M ataupun ratusan? Nah, makanya di sini kita belajar bersama-sama bagaimana kita sebagai panutan anak-anak di bawah umur kita, dan kalian tuh panutan kami yang sering dihormati, yang sering dibanggakan gitu. Dan saya harap kalian pun bisa menyampaikan apa yang kami sampaikan pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Bersama kita nggak sama. Ini adalah pesan kamu. Kamu nggak menemani Bapak. Tadi Bapak ketawa-tawa supaya kita ketawa gimana? Kita nempelin aja. Cuma naruh ini doang. Ini doang. Ini doang. Bapak, kita mau nempel ini doang, Bapak. Suatu pesan dari kami, Bapak. Bapak, ini nempel doang. Nggak ngapa-ngapain kita, Bapak. Kita percayakan semua kasus ini kepada PN Cirebon, Bapak. Kami ini hanya menyampaikan pesan. Ini kan penyampaian pesan dari kami. Kami ini menyampaikan pesan saja, Pak. Itu enggak itu, di situ aja, di situ. Lama-lama cepat. Kita hanya menyampaikan pesan saja, Bapak. Kami percayakan semua proses ini depan sini aja. Ya udah dari sana kawan-kawan, dari sana. Mas seperti itu berarti tidak menghargai, Pak. Tadi Abang ketawa-ketawa gimana maksudnya? Ini kan konstitusi, Pak. Masa kita ingin menyampaikan pendapat tidak boleh? Kita kan cuma mau masang, Pak. Kita cuma mau masang doang kok. Sudah selesai. Kita nggak menuntut apapun. Kita tidak menuntut apapun, kita hanya ingin masang. Ini media, ini gimana? Cuma mau naruh pesan kita aja gitu. Ini tadi udah, masa ini siapa yang menyampaikan dari pihak pengadilannya? Siapa yang saya pengen dengar, kalau dari pihak pengadilan yang menyampaikan ini bahwasanya tidak boleh dipasang, pihak pengadilan yang keluar, jangan Bapak. Bapak di sini hanya mengamankan saja. Betul? Betul apa media? Betul ya? Nah, kalau emang ini instruksi dari teman-teman pengadilan, kami pengen dengar langsung dari orang-orang pengadilan, Bapak. Pak. Ini sini aja. Ini cuma pesan kok. Kebebasan aspirasi dibatasi, kalau begitu. Udah, kalau memang ditolak, ada narasi tidak boleh dari pihak PN yang menyuarakan itu. Bapak di sini hanya mengamankan saja. Pasang. Ya ini kan Bapak kan di sini mengamankan aja. Itu biar pihak PN aja yang ngomong. Mana? Lepas ya? Pasang. Lepas ya? Gimana ini Bapak? Dari pengadilan, humasnya. Lepas ya? Bagian mana Bapak dari bagian Humasnya. Bagian humas Bapak? Ya. Ini hanya menyampaikan pesan saja Bapak. Boleh, tapi tidak boleh masuk. Aduh. Kenapa nggak boleh? Tidak boleh masuk. Baru kami boleh berdemo. Aturannya mana? Tertulis atau enggak? Ayo. Cuma dasarnya tidak boleh. Tadi tidak boleh. Silakan di depan, tapi jangan masuk spanduk. Coba masuk ke Bandung. Tidak boleh. Tidak boleh. Tulisannya mana? Tidak ada mengirim kopi. Iya, silakan di depan. Silakan di depan. Silakan di depan. Tapi tidak boleh masuk. Ini hanya bisa tapi tidak boleh pasang. Tidak boleh pasang spanduk. Kita tunggu di situ.
kita cuma mau pasang. Tidak boleh. Kalau saya bilang tidak boleh. Oke, dibaca dulu pesannya. Dibaca pesannya. Dibaca pesannya. Itu cuma tulisan. Buruh tani mahasiswa rakyat miskin kota, bersatu padu rebut demokrasi, dengan kita dalam satu suara, demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya bangsa dan masyarakat Indonesia baru tanpa otak. Marilah kawan, mari kita ngamankan di tanah kita, tegakkan arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang kebebasan di bawah Pancasila. Jokowi, tutup kaya jalan ini, berjuta baris turun aksi, bagiku satu lambang pasti. Untuk kasusnya sekarang juga. Untuk kasusnya sekarang juga. Untuk kasusnya. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup keadilan yang ada di Indonesia! Hidup keadilan yang ada di Indonesia! Hidup kebebasan berpendapat! Hidup damai! Ya gimana sih orang saya ngasih tulisan doang kok. Sama tulisan. Udah, nggak apa-apa ya. Dia cabut. Pasal tulisan dibatasi. Cabut. Oke, sepatu kita dicabut. Maka pastikan, maka saksikan semua orang yang akan datang ke sini. Sepakat kawan-kawan! Sepakat kawan-kawan! Kalian tunggu kehadiran kita selanjutnya.